Om Swastiastu. Ajaran ketuhanan dalam Weda adalah ajaran yang mengajarkan bahwa Tuhan adalah esa adanya, namun Ia meliputi segalanya dan memiliki banyak nama. Agama Hindu juga mengajarkan bahwa semua yang ada ini berasal dari Tuhan, berada dalam Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Dalam keyakinan agama Hindu, Tuhan adalah sumber hidup, sumber tenaga, dari Dialah asal segala yang ada, dan kepadanya pula segala yang ada ini akan kembali. Karena itu, Ia disebut dengan Sangkan Paraning Dumadi. Tuhan dalam agama Hindu di Nusantara ini disebut dengan Sangyang Widiwasa, yang memiliki arti yang menakdirkan dan maha kuasa. Sangyang Widi dalam bahasa Bali diterjemahkan dengan sebutan Sangyang Tuduh atau Sangyang Titah. Dalam ajaran Siwa Tattwa, Tuhan disebut dengan Batara Siwa. Siwa Tattwa menggunakan beberapa sumber lontar seperti Buana Kosa, Tattwa Jenana, Maha Jenana, Ganapati Tattwa, Praspati Tattwa, dan Jenana Siddhanta. Dari beberapa sumber lontar-lontar tattwa yang bercorak siwaistik, Buana Kosa adalah nama salah satu lontar yang tergolong jenis tattwa atau tutur yang dipandang sebagai lontar tertua. Sebutan Tuhan dalam Buana Kosa disebut dengan Batara Siwa. Beliau Maha Esa, tanpa bentuk, tanpa warna, tak terpikirkan, dan tak terbatas. Namun, beliau yang tak terbatas digambarkan secara terbatas. Karena itu, beliau sering disebut dengan nama yang berbeda seperti Brahma, Wisnu, Iswara atau Rudra, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Terkait dengan hal itu, dalam Buana Kosa, Patalah 3 Sloka 76 menyebutkan, adapun penampakan Batara Siwa dalam menciptakan dunia ini ialah Brahma wujudnya waktu menciptakan dunia ini, Wisnu wujudnya waktu memelihara dunia ini, dan Rudra wujudnya waktu menghancurkan dunia ini. Demikianlah 3 wujudnya, hanya beda nama. Dari uraian ini, Batara Siwa adalah sebagai Trimurti. Dalam kitab Purana, Trimurti itu adalah Brahma, Wisnu, dan Siwa. Sedangkan dalam kutipan Sloka Buana Kosa adalah Brahma, Wisnu, dan Rudra atau Iswara. Seperti halnya Brahman dalam Upanishad, dalam Buana Kosa juga menyebutkan Batara Siwa adalah juga asal dan kembalinya semua yang ada. Hal ini termuat dalam Buana Kosa, Patalah 3, Sloka 80 yang menyebutkan seluruh alam ini muncul dari Batara Siwa dan lenyap kembali kepada Batara Siwa juga. Dalam Upanishad mengajarkan Brahman memiliki 2 aspek, yaitu Saguna Brahman dan Nirguna Brahman. Pengertian Nirguna Brahman. Nirguna Brahman atau disebut juga para Brahman adalah Brahman yang tak terbatas, tidak memiliki sifat, tidak dapat dipahami, tidak dapat dipikirkan, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ia tidak berawal dan tidak berakhir, namun berada di mana-mana. Sedangkan Saguna Brahman atau disebut juga Apara Brahman adalah Brahman yang menciptakan, memelihara, dan menghancurkan dunia ini. Beliau juga hadir di mana-mana, Maha Tahu, Maha Kuasa, dan pengendali alam semesta ini. Uraian dalam kitab Upanishad sangat sejalan dengan ajaran Siwa Tattwa pada Tattwa Jenana, yang merupakan dasar semua tattwa dalam konsep Tripurusa, yaitu Paramasiwa, Sadasiwa, dan Siwatma.
Dalam ajaran Tattva Jnana, Paramasiwa adalah Batara Siwa dalam keadaan Nirguna Brahman, dan Sadasiwa adalah Batara Siwa dalam keadaan sudah beraktivitas. Aktivitasnya itu berupa Cadu Sakti, yaitu Jnana Sakti, Wibu Sakti, Prabu Sakti, dan Kriya Sakti. Ialah yang menciptakan alam semesta ini. Sedangkan Siwa Atma adalah Batara Siwa, jiwanya alam semesta dan jiwa semua makhluk. Dengan demikian, umat Hindu di Nusantara ini yang telah memeluk agama Hindu secara turun-temurun memuja Sang Hyang Widi sebagai Batara Siwa. Ajaran yang bercorak siwaistik sering disebut dengan ajaran Saiwa Siddhanta. Namun, ajaran Saiwa Siddhanta di Indonesia memiliki perbedaan dengan Saiwa Siddhanta di India Selatan. Dalam ajaran Saiwa Siddhanta di Indonesia memiliki jalinan dengan ajaran Upanishad, ajaran yang berasal dari kitab Purana, ajaran dari Samkhya, Yoga, Vedanta, dan ajaran yang berasal dari kitab-kitab Tantra, yang pada akhirnya semua ajaran itu mengalir dari Weda. Ajaran dan tradisi spiritual yang berkembang di Indonesia dan khususnya di Bali merupakan tradisi spiritual yang sangat kaya dan sangat kompleks, yang dibentuk oleh berbagai cabang filsafat dan tidak terlepas juga dari pengaruh orang suci yang datang ke Bali. Orang-orang suci yang datang ke Bali seperti Resi Markandeya yang menanam Pancadhatu di Besakih, Empu Sangkul Putih yang melengkapi ritual bebali dengan berbagai jenis banten, Empu Kuturan yang mengajarkan konsep Trimurti dan menyatukan semua sekte di Bali, serta Dangyang Nirarta atau Dangyang Dwijendra yang menyempurnakan dengan konsep Tripurusa, yaitu pemujaan kepada Sang Hyang Widi secara vertikal atau berjenjang sebagai Paramasiwa, Sadasiwa, dan Siwa. Dalam pelaksanaan tradisi dan ritual, praktek beragama Hindu di Indonesia dan khususnya di Bali terlihat berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Namun hakikatnya, jiwa dan semangatnya adalah sama. Dan pemujaan kepada Batara Siwa selalu yang utama sebagai aspek Nirguna Brahman dan juga Saguna Brahman. Dengan kata lain, umat Hindu memuja Sang Hyang Widi dan juga memuja manifestasinya. Demikianlah ulasan singkat tentang Sang Hyang Widi sebagai Batara Siwa dalam ajaran Siwa Tattva. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua.